Kalau untuk berapa kadarnya sebenarnya di Bitung ini cukup komplit ya. Cukup komplit. Jadi bervariasi ya, bervariasi ya. Dari Jadi kalau KLI tapi janganlah. Kayak minum dong. dari skala tipenya ada. Kalau ketahuan kedapatan menjual atau menyediakan untuk dijual ya barang ilegal itu bisa dipidana penjara. Bisa dipidana. Berarti hukumannya bisa sampai pidana ya, Kak? Pidana, betul. Penindakan itu bukan ending dari kegiatan yang kita laksanakan, tetapi juga ada meningkatkan pemahaman masyarakat. Ya, itu yang utama sebenarnya. Karena kalau misalnya masyarakat udah paham, udah ngerti ini konsekuensi dan udah ngerti apa efeknya, pasti masyarakat juga akan secara otomatis tidak akan lagi mengedarkan atau menjual gitu ya. Hai Sobat BC Bitung, balik lagi di program kita yaitu Ngorbit, Ngobrol bareng Bea Cukai Bitung. Yeay! Nah, kali ini saya ditemenin sama cowok-cowok ganteng nih di sebelah kiri dan kanan saya. Perkenalan diri dulu kali ya. Nama saya Elizabeth. Nah, yang di kiri kanan saya ini enaknya mau dipanggil apa nih? Mau kakak, bapak, mas, atau apa nih? Kalau dilihat dari mukanya sih masih muda-muda ya, harusnya jangan dipanggil kakak lah ya, harusnya dipanggil apa nih? Kalau saya sih lebih kakak aja lah pengennya. Enaknya dipanggil kakak. Kakak aja. Oke. Kan kalau adik saya masih. Oh iya gitu ya. Pasti jangan dipanggil om-om. Oh iya. Oke, nah sesuai kesepakatan ya, manggilnya kakak. Kita kenalan dulu nih, kakak yang di kanan saya nih. Perkenalan diri dulu dong, boleh. Kenalkan, saya Kakak Ahmad. Kakak Ahmad, oke. Nah yang di kiri saya ada Kakak Dadan. Oke, Kakak Dadan. Halo Kakak Ahmad dan Kakak Dadan. Halo Kakak Eli. Kakak Eli. Nah, Kakak Ahmad dan Kakak Dadan ini dari Seksi Penindakan dan Penyidikan atau yang biasa disingkat P2 ya, benar ya? Betul. Oke. Mungkin bisa dijelasin secara singkat dikit aja, tugas P2 tuh di Bea Cukai Bitung apa nih, Kak? Kalau tugas P2 secara umum sih kita melakukan kegiatan pengawasan ya. Oke, pengawasan ya. Dari terkait kegiatan importasi, eksportasi, itu yang terkait pabean. Kemudian kita juga mengawasi terhadap berbagai kegiatan di bidang cukai. Di bidang cukai. Kita ngawasi peredaran cukai yang ada di Bitung ini. Oke. Itu secara umumnya ya, Kak. Secara umum. Nah, saya tertarik nih kalau misalnya mungkin di episode lalu kita udah bahas terkait dengan kepabeanan. Nah, kali ini Sobat BC Bitung kali ini Ngorbit akan bahas khusus terkait dengan cukai. Nah, saya udah bersama orang-orang yang ahli nih di bidang cukai seperti yang dijelasin tadi kan ya, pengawasan dan penindakan terkait dengan peredaran cukai. Nah, sebelum masuk ke situ, mungkin bisa dijelasin nih, Kak, pengertian dari cukai itu apa sih? Kalau cukai sih sebenarnya sama aja lah, kayak pajak-pajak yang lain seperti bea masuk atau PPh, PPN itu pungutan negara ya, pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap barang-barang yang memenuhi karakteristik tertentu. Yang memenuhi karakteristik tertentu. Terkait ini mungkin Kak Dadan bisa lebih detail kan karakteristik tertentu seperti apa ya. Oke. Nah, mungkin sebelum masuk ke karakteristik tertentu mungkin saya sepertinya agak-agak saya tahu nih barang-barang tadi yang barang-barang ya Kak ya. Nah, barang-barang yang dikenai cukai ini kan di Indonesia nih yang eksis itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu etil alkohol, yang kedua minuman mengandung etil alkohol atau biasa disebut minuman keras ya. Miras lah. Ya, miras. Di sini miras tuh. Oke. Dan yang ketiga adalah hasil tembakau atau biasa disebut dengan rokok. Oke. Nah, saya tertarik lagi nih masuk ke karakteristik tertentu. Nah, kenapa 3 barang ini dimasukkan dalam karakteristik tertentu itu? Apa nih, Kak? Ketiga barang ini masuk ke karakteristik tertentu sebagaimana yang tertuang di ketentuan Undang-Undang Cukai ya. Ya, salah satunya ya konsumsinya perlu dikendalikan. Kalau nggak dikendalikan kan, waduh, bisa-bisa kan huru hara lah segala macam seperti itu iya, lah ya. Benar. Terus peredarannya perlu diawasi, terus pemakaiannya dapat menimbulkan
dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan juga itu, dan lingkungan. Benar-benar. Dan pemakaian juga perlu pungutan negara untuk keseimbangan. Untuk keseimbangan dan keadilan. Untuk keseimbangan itu dan penting keadilan. juga untuk keadilan. Oke, kita berarti cukai itu juga selain tadi peredarannya perlu diawasi, dia berarti ada untuk penerimaan juga ya berarti ya Kak ya, untuk penerimaan untuk keseimbangan tadi dan keadilan ya. Iya, itu yang terpenting, keadilan. Nah, kalau di Sulut atau khususnya di Bitung sendiri nih, jenis-jenis cukainya tuh tadi dari 3 barang dari objek ya, kita sebutnya dari 3 objek cukai ini. Mana aja sih Kak yang ada di Bitung yang di peredarannya tuh diawasin sama P2 Bitung tuh yang mana aja? Kebetulan di Bitung ini mungkin cerita terkait dengan wilayah pengawasan dulu ya. Jadi di Bitung itu kan kita ngawasi ada 6 kabupaten kota. Jadi ada Kota Bitung, kemudian Kabupaten Minahasa Induk, Minahasa Induk, terus Minahasa Utara atau Minut, kemudian Minahasa Tenggara. Kemudian ada Bolaang Mongondo Timur, dan Bolaang Mongondo Selatan. Itu wilayah membuncur dari utara ke selatan gitu lah. Kebetulan di sini juga nggak ada pabrik lah, nggak ada tempat produksi untuk barang-barang cukai lah. Jadi kita di sini khususnya fokus ke pengawasan terhadap pemasaran barang-barang tersebut. Dan kebetulan di kita juga banyak yang kita awasi itu minuman atau miras tadi sama rokok. Miras dan rokok paling banyak beredar di wilayah Bitung ini. Kalau miras tuh biasanya yang paling banyak mungkin gak usah sebut merek kali ya Pak, tapi mungkin kadarnya deh, kadar alkoholnya tuh biasanya yang berapa persen sih yang banyak di sini tuh Pak? Kak Adadan mungkin mau ngejawab. Kalau untuk berapa kadarnya sebenarnya di Bitung ini cukup komplit ya. Berarti bervariasi ya Kak ya. Jadi kalau KLI tapi janganlah. Saya minum dong. Dari skala tipenya ada. Gimana nih jadi, Kak? Komplit ya dari di Bitung ini ada minuman yang kadar alkoholnya kurang dari 5%. Itu biasanya bir ya. Nah, bir itu 5%. Nah, itu kalau bir sendiri itu cara pengawasan kita ya itu kan pelunasan tidak cara yang pelekatan ya, biasa pembayaran. Jadi pada saat keluar barang itu ya sudah terbayar itu. Terus ada juga golongan B ya. Golongan B itu ya kisaran kadar alkoholnya di atas 5% sampai 20%. Nah, ini peredarannya pengawasannya kita ke pelekatan pita karena pelunasannya pakai pelekatan pita. Nah, satu lagi golongan C. Nah, golongan C sendiri kadar alkoholnya lebih dari 20%. Nah, itu hampir sama seperti golongan B cara pelekatan. Seperti itu. Berarti itu tadi untuk di Bitung berarti memang cukup bervariatif ya. Iya Kak ya. Kita masuk nih ke yang kedua yaitu rokok. Nah, kalau misalnya di Bitung sendiri rokok juga bervariatif kah atau hanya ada satu jenis? Mungkin kita jangan nyebut merek juga sih, nyebut jenis aja, SKT, nanti promosi lagi aja. Kalau kita nyebut, benar, nanti kita promosi, endorse lagi nanti kan. Apa nih Kak? Kalau di Bitung ini sama seperti seperti minuman itu ya. Jadi rokok yang beredar juga variatif ya, kadadan ya. Ada SKT-nya juga SKT ada, SKM ada, TIS ada. PTL-nya ada. Cuman yang emang tadi yang seperti yang saya bilang itu karena di sini nggak ada pabriknya, nggak ada produsen, jadi kita fokus ke pengawasannya terkait dengan distribusi peredarannya, apakah itu rokok itu legal atau tidak gitu lah. Oke. Dari tadi karakteristiknya tuh unik-unik ya, unik-unik. Nah, untuk berhubung dengan cukai rokok itu untuk penerimaan gitu ya Kak. Nah, kalau misalnya yang sekarang nih yang lagi ada nggak sih pelanggaran atau ada hal-hal yang dilanggar nggak sih sama distributor ini terkait dengan mungkin kita bahasnya rokok ya. Ada nggak sih Kak di wilayah Bitung ini? Nah, apa sih yang lagi dikerjakan sama P2 untuk hal ini gitu?
Boleh dari siapa duluan nih? Atau Ahmad atau Kak Dadan? Kalau di unit kita di P2 Bea Cukai Bitung kita ada kegiatan yang rutin kita laksanakan ya. Itu terkait dengan pengawasan peredaran rokok. Itu biasa dikenal dengan operasi pasar. Operasi pasar. Itu dilaksanakannya berapa kali nih, Kak Ahmad? Secara ininya sih biasanya sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Kita turun ke lapangan, kita cek-cek rokok-rokok yang ada di toko-toko di wilayah Bitung dan sekitarnya lah, atau yang di bawah wilayah pengawasan Bea Cukai Bitung. Tadi yang udah disebut tadi ya, yang sampai Bolsel itu. Kabupaten itu kita cek apakah rokok-rokok itu emang sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke. Maksudnya apakah sudah dilekati pita cukai atau seperti apa pita cukainya. Jadi kita di Opsar itu kita cek rokok-rokok itu. Oke. Berarti P2 itu juga menindak hal-hal seperti itu. Berarti rokok itu ada juga ya, Kak, yang istilahnya kayak dilakukan pita cukainya tidak dilekati dan lain-lain. Ada hal-hal seperti itu ternyata ya. Itu yang disebut dengan yang tadi rokoknya apakah legal atau berarti rokok legal atau apakah ilegal gitu ya berarti. Oke. Nah, untuk rokok ilegal ini sendiri selain tadi yang tidak dilekati pita cukai, mungkin Kak Dadan bisa kasih tahu kita nggak apa sih lagi kriterianya rokok-rokok ilegal ini tuh seperti apa? Ya, selain yang tadi dibilang yang tidak pakai pita cukai atau kita biasanya disebutnya polos ya, umumnya polos kan. Iya, polos. Ada juga yang rokok yang pakai pita cukai bekas. Jadi rokok dengan pita cukai bekas. Pita cukai bekas ini jadi biasanya gimana tuh? Pita cukai ini kan sudah tertempel, terus dilepas, terus ditempelin lagi ke rokok yang lain, seperti itu. Terus jadi harusnya kan mungkin yang rokok pita cukai bekas itu harusnya kalau pas nempel itu kan di kemasan, yang ketika kemasan dibuka pita cukainya itu harus robek. Nah, ini kan dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat dibuka kemasannya pitanya itu nggak robek. Jadi itu nanti dipakai untuk ditempelkan lagi ke rokok yang lain. Jadi mungkin itu yang itu tadi yang bekas ya. Iya. Tadi kita udah dapat tuh yang pertama tidak dilekati pita cukai atau namanya polos, yang kedua yaitu pita cukai bekas. Ada lagi nggak, Kak? Ada. Pita cukai palsu. Pita cukai palsu. Nah, ini gimana lagi nih pita cukai palsu nih? Namanya juga palsu berarti kan memalsukan. Berarti memalsukan meniru sama pita cukai asli seperti itu. Biasanya sih kalau kasus-kasusnya pita cukai palsu biasanya kalau ini sih kebanyakannya dari fotokopian ya, scan-scanan. Jadi kita kalau lihat namanya kasat mata udah kelihatan bahwa ini pita cukainya palsu. Oke. Ada lagi kan? Ada lagi. Selain itu juga ada pita cukai salah peruntukan. Nah, ini gimana lagi nih salah peruntukan lah nih? Salah peruntukan gini. Jadi pita cukai SKT dilekati ke rokok jenis SKM. Nah, itu SKT sigaret kretek tangan ditempelkan ke sigaret kretek mesin. Oke. Iya. Oke. Berarti tadi ada 4 ya, Kak ya. Yang pertama tadi pita cukai. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi ternyata. Apa itu? Satu ya. Ada lagi. Jadi pita cukai salah personalisasi. Nah, yang salah personalisasi ini gimana? Salah personalisasi itu gini. Jadi produk, misal produk A, PTA gitu lah. PTA lah ya, PTA dilekati pita cukai PTB. Itu udah salah personalisasi. Oke. Nah, sebelum nanti kita sebut lagi nih yang kelima, mungkin Kakak ada misalnya Sobat BC Bitung mau ngelihat mungkin ada contohnya, ada bawa nggak Kak nih kebetulan kita bawa. Oke, bisa ditunjukin nggak nih contoh dari contoh yang tadi tuh yang tidak dilekati pita cukai bekas. Terus habis itu apalagi tadi salah peruntukan, salah personalisasi, itu yang gimana tuh? Ada kita bawa contohnya langsung nih, mungkin boleh ditunjukkan tuh Kak ke kamera. Ini yang disebut pita cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai atau polos. Itu sama sekali ini bisa dilihat toh. Iya ya, nggak ada sama sekali ya, tidak dilekati. Oke. Nah, yang kedua nih? Yang kedua pita cukai bekas ya. Ya, pita cukai bekas tuh yang gimana pita tuh? Pita cukai bekas ini biasanya kita lihat kasat mata dulu. Apakah pita cukai ini masih baru atau udah kusut? Biasanya kalau udah kusut, nah itu udah langsung ya? Kita warning. Wah, ini jangan. Tapi bukan berarti kusut itu berarti bekas ya. Kita harus pastiin dulu. Kita harus pastikan dulu. Apakah ada yang sobek atau enggak. Kalau seandainya ada sobek ya itu sudah dipastikan ya. Pastilah itu. Atau kalau emang nggak sobek, kita bisa melepas
pita cukainya. Pita cukainya dilepas, nanti di dalam pita cukai sendiri itu ada ada biasanya ada bekas. Ada bekas entah lem atau apa kemasan rokok yang keambil kelupas lah, seperti itu. Itu untuk bekas. Yang ketiga Kak, boleh mungkin agak dinaikin Kak biar sobat BC Bitung juga bisa ngeliat tuh yang di nanti nonton buat YouTube pengetahuan kita. juga. Iya, untuk pengetahuan juga untuk sobat BC Bitung. Nah, kalau yang ketiga nih. Ketiga palsu. Ini pita cukai palsu. Ini bisa dilihat sendiri, ini pitanya kayak pita cukai print-printan. Print-printan. Jadi kertasnya juga beda sama kertas pita cukai biasa ya, Kak? Betul. Kalau kertas yang palsu ini biasanya sama persis kayak kertas HPS. Sama persis dengan kertas HPS. Tintanya juga beda ya, Kak. Dari tinta juga beda. Kalau tinta yang biasanya pita cukai asli itu kan kecil, terus terang, jernih gitu kan. Iya. Kalau yang palsu ini biasanya tintanya agak besar, terus agak buram. Itu sobat BC Bitung pengetahuan baru lagi tuh. Nah, selanjutnya Kak, yang keempat. Selanjutnya ini salah peruntukan ya. Salah peruntukan. Tadi yang keempat ya, salah peruntukan. Ini rokok jenis sigaret kretek mesin, SKM atau SKM. Ditempeli pita cukai jenis SKT, sigaret kretek tangan. Ini boleh dilihat. Iya. Dan yang terakhir, salah personalisasi ya tadi ya. Nah, jadi si merek ini diproduksi PTK. Ternyata dilekati pita cukai dari perusahaan lain, PTB misalnya, seperti itu. Iya. Itu yang namanya salah personalisasi. Oke gitu ya Kak ya. PT-nya lain ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu nih tadi ciri-ciri dari rokok ilegal tuh yang gimana yang harusnya dihindari. Nah, saya pengen nanya nih untuk Kak Ahmad nih. Kalau untuk wilayah Bitung sendiri, tadi kan P2 itu tugasnya untuk mengawasi dan menindak juga dong pastinya. Nah, kalau untuk di Bitung sendiri pernah nggak sih ada kasus terkait dengan rokok ilegal ini? Kalaupun ada tuh gimana sih ceritanya, dan biasanya kalau di Bitung itu paling banyak kasus apa sih? Rata-rata kalau kita melaksanakan kegiatan OPSAR, mayoritas itu yang kita temukan di lapangan, di toko-toko eceran itu kebanyakan rokok polos ya, rokok polos. Terus pita cukai palsu juga, sama yang pita cukai bekas ya, bekas ada juga ya. Jadi untuk yang salah personalisasi sama salah produkan kita belum temukan ya di lapangan ya. Jadi untuk saat ini terkait dengan produk-produk tersebut kita sita, terus kita tetapkan jadi barang yang dikuasai negara. Barang yang dikuasai negara yang kemudian nanti selanjutnya tahapnya apa tuh, Kak? Setelah itu kita tetap menjadi BUMN, kemudian kita usulkan ke KPKNL untuk dimusnahkan. Jadi rata-rata untuk rokok-rokok yang kita temukan itu endingnya dimusnahkan. Baik itu mungkin rokok atau miras juga, kalau misalnya ada penindakan endingnya dimusnahkan. Jadi biar nggak diminum sama yang inilah. Karena itu juga untuk pengendalian, karena barangnya juga termasuk menimbulkan efek negatif juga ya kayak tadi yang seperti yang dibilang. Nah, kalau misalnya tadi kita udah tahu nih kriterianya, kita masuk kan Bea Cukai ini melakukan penindakan. Kita melakukan penindakan berarti ada akibat kerugian kan yang diperoleh oleh masyarakat. Mungkin salah satunya adalah penerimaan. Tadi kita bahas cukai terkait penerimaan, jadinya penerimaannya tidak maksimal. Nah, mungkin ada lagi nggak sih Kak tambahannya, apa sih lagi yang menyebabkan masyarakat bakal rugi nih kalau sampai rokok ilegal ini banyak tersebar gitu, banyak beredar nih. Apa aja sih kerugiannya untuk negara? Selain yang pasti, kalau ilegal itu kan tidak bayar ya, tidak bayar pungutan negara, tidak bayar cukai. Itu efeknya jelas, pungutan negara tidak ada. Negara tidak menerima pungutan yang harusnya diterima, itu yang pertama. Kemudian kalau yang biasanya yang kalau di cukainya legal, otomatis maksudnya di perizinan yang lain juga pasti ilegal juga. Kayak misalnya terkait POM atau terkait AMDAL-nya mesti mereka ilegal juga. Mungkin kan terkait POM-nya kualitas rokok yang mereka hasilkan juga istilahnya masih perlu dipertanyakan juga. Jadi efeknya
yang apa istilahnya tidak dapat dinilai juga ada ke masyarakat, efek negatifnya juga ada terkait dengan kesehatan mungkin ya. Benar-benar. Dan efeknya dengan tidak adanya penerimaan, akhirnya tidak ada yang dirasakan oleh masyarakat banyak. Misalnya untuk apa? Nanti kan penerimaan untuk pembangunan jalan atau pembangunan rumah sakit. Iya benar-benar. Karena terkait dengan dana cukai ini juga kan kita bukan untuk bea cukai kan ya dananya. Pada akhirnya nanti juga untuk keperluan negara, keperluan masyarakat, salah satunya yaitu untuk kesehatan dan ini sekarang kan ada COVID dan untuk dananya juga dialihkan ke COVID gitu ya Kak ya. Betul. Oke. Nah, setelah kita tahu nih kerugian negara akibat rokok ilegal yang banyak beredar memang sangat luar biasa ya efek negatifnya kepada masyarakat. Ada nggak sih Kak dan dampak hukum yang akan dirasakan oleh masyarakat jika sampai menyebarluaskan si rokok ilegal ini? Kak, mungkin Kak Dan atau Kak Ahmad bisa ngejawab nih. Kebetulan bagian penyidikan Kak Dadan lebih. Oke, mungkin hukumannya kali Kak, berapa nih kira-kira? Ya kalau ketahuan kedapatan menjual atau menyediakan untuk dijual ya barang ilegal itu bisa dipidana penjara. Bisa dipidana. Berarti hukumannya bisa sampai pidana ya Kak? Pidana, betul. Pidana paling singkat 1 tahun dan paling banyak 5 tahun. Gitu. Dan denda. Ada juga dan. Ada juga dan. Ada dendanya juga ternyata ya. Dendanya jadi, berapa nih Kak? Selain pidana, pidana kurungan, pidana dendanya juga ada. Jadi pidana dendanya itu ya paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai. Berarti nggak main-main nih ya Kak bea cukai untuk menindak si rokok ilegal ini karena memang dampaknya sangat buruk jika rokok ilegal ini beredar banyak di masyarakat ya. Iya betul. Nah, setelah kita tahu nih dampaknya, kita tahu efeknya untuk masyarakat, Bea Cukai saat ini sedang melakukan program ya Kak ya, melakukan program yaitu gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Nah menurut Kak Ahmad nih gempur rokok ilegal ini tuh seperti gimana sih Kak? Jadi gempur rokok ilegal itu kegiatan yang sudah rutin ya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait untuk istilahnya meminimalkan atau membersihkan lah peredaran rokok-rokok ilegal ini. Jadi program gempur rokok ilegal ini dicanangkan penindakan atau sosialisasi secara masif di seluruh Indonesia kepada para pedagang-pedagang eceran ini sehingga efeknya itu lebih lebih masif dirasakan gitu loh. Jadi seluruh kantor-kantor bea cukai di seluruh Indonesia serentak melakukan kegiatan operasi pasar terutama ya. Yaitu biar langsung efek deterrent efeknya lah. Kalau sekarang kan yang lagi ngetren deterrent efek ya. Itu lebih terasa. Jadi bahwa semua kantor-kantor melakukan kegiatan offside. Berarti seksi penindakan dan penyidikan dan didampingi oleh tadi kan ada penindakan, berarti sosialisasinya juga dilaksanakan berarti. Jadi selain menindak kita juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan karena semua bea cukai humas. Humas adalah kita. Jadi selain menindak penindakan itu bukan ending dari kegiatan yang kita laksanakan, tetapi juga ada meningkatkan pemahaman masyarakat. Itu yang utama sebenarnya. Karena kalau misalnya masyarakat udah paham, udah ngerti ini konsekuensi dan udah ngerti apa efeknya, pasti masyarakat juga akan secara otomatis tidak akan lagi mengedarkan atau menjual gitu ya. Ya selain itu juga kita kan ngasih himbauan juga kepada masyarakat, kita menghimbau bahwa kita ayolah sama-sama memberantas rokok ilegal karena akibatnya juga kan bisa terasa kan sampai ke masyarakat yang tadinya mungkin bisa bangun infrastruktur jalan benar bisa seperti itu. Habis sekarang lagi COVID nih. Nah, apalagi COVID nih kan. Jadi intinya dengan tidak membeli rokok ilegal pun masyarakat sudah membantu negara juga ya Kak ya. Sudah membantu negara, sudah memberikan kontribusi kepada negara ya. Ya mungkin itu kontribusi yang bisa diberikan masyarakat kepada negara, mungkin salah satunya itu tidak membeli rokok ilegal. Belilah rokok yang legal.
Tidak membeli dan tidak menjual. Tidak membeli dan tidak menjual. Bukan promosi. Berarti sekarang ini seksi penindakan dan penyidikan tuh fokus di program gempur rokok ilegal ini ya Kak ya? Iya. Karena ada target nggak sih kalau gempur rokok ilegal ini misalnya penurunannya berapa persen? Mungkin. Kebetulan untuk tahun ini sedang dilakukan survei ya dari survei eksternal. Iya. Terkait dengan peredaran rokok ilegal ini, mudah-mudahan target yang dicanangkan sih 1% lah. 1%. 1% mudah-mudahan ya bisa kita capai lah. Bisa kita capai, mungkin bisa capai 0 ya, kalau tidak ada lagi ya. Zero lagi, tidak ada lagi rokok ilegal. Rokok ilegal mudah-mudahan amin lah. Oke. Insya Allah bisa. Oke. Jadi sobat BC Bitung nih kita udah dapat banyak pengetahuan nih ya, pemahaman tadi kriteria rokok, ciri-ciri rokok ilegal yang pertama ada rokok yang tidak dilekati pita cukai, yang kedua polos, yang pertama polos, yang kedua bekas, yang ketiga pita cukai palsu, yang keempat salah peruntukan, yang kelima salah personalisasi. Dan ketika rokok ilegal ini tersebar, yang menjual atau mengedarkannya pun akan dikenai sanksi baik pidana maupun denda. Karena kerugian negara akibat rokok ilegal ini sangat banyak, terutama yaitu terkait dengan penerimaan karena cukai tadi juga dipungut penerimaan untuk keseimbangan dan keadilan. Nah, sobat BC Bitung, kita ada di akhir episode kita kali ini. Nah, pesan dari kita yaitu mari Jotarang gempur rokok ilegal. Yeay! Nah, untuk sobat BC Bitung, jangan lupa untuk follow akun media sosialnya Bea Cukai Bitung di Facebook, Twitter, Instagram di @beacukaibitung, YouTube di @beacukaibitung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan di akhir kata, saya Elizabeth, saya Dadan, saya Ahmad, pamit. Sampai jumpa di Ngorbit episode selanjutnya. Keep integrity as part of your life. Untuk Bea Cukai makin baik. Menuju Indonesia maju. Dadah!